Maksudnya adalah supaya kita bisa lebih meningkatkan potensi negosiasi sehingga menggapai hasil seperti yang kita harapkan. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Berjumpa lagi dengan Mas Dap Entrepreneur yang hobi traveling serta goes. Di video kali ini, Mas Dap akan memberikan tips dan trik bagaimana cara kita bernegosiasi dengan buyer. Untuk itu, silakan simak video berikut ini dengan cermat dan kalau perlu, bikin catatan-catatan. Kalian sudah siap? Mari kita ikuti video kali ini. Baiklah para Mas Daber, dikarenakan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk baik lewat DM maupun kolom komentar mengenai Mas Dap bagaimana tips dan triknya untuk kita bisa bernegosiasi dengan buyer. Nah, pada video ini kita akan mencoba membahas mengenai 7 langkah tips dan trik dalam negosiasi dengan buyer. Sebelum video ini dilanjutkan, silakan diberikan likes dan tentu saja supaya kalian bisa konsultasi dengan Mas Dap, silakan di subscribe channel ini sekarang juga. Oke, tips yang pertama adalah persiapkan diri Anda dan produk yang akan Anda jual secara matang. Ya. Jadi ini fase persiapan untuk Anda maupun produk yang akan Anda tawarkan kepada buyer atau yang akan kalian negosiasikan kepada buyer. Jadi yang pertama yang berkaitan dengan diri Anda adalah mempersiapkan diri dengan menguasai bahasa asing atau bahasa yang kemungkinan digunakan oleh calon buyer Anda. Secara umum, bahasa asing yang dibutuhkan adalah bahasa Inggris. Jadi, Anda harus membekali dengan kemampuan berbahasa Inggris yang cukup, supaya negosiasi Anda itu tepat sasaran. Nah, pertanyaannya, kalau saya nggak bisa bahasa asing atau bahasa Inggris, gimana Mas Dap? Anda bisa minta bantuan teman, sahabat, atau kerabat yang menguasai bahasa asing tersebut untuk menemani Anda atau menjadi penerjemah Anda, silakan. Itu adalah syarat yang pertama. Yang kedua, karena kita itu lama mengalami penjajahan, mentalnya terbentuk menjadi mental inferior. Jadi pada umumnya kita kalau ketemu dengan bule itu kita merasa rendah diri. Nah, inilah yang harus dihilangkan sebelum Anda melangkah untuk melakukan negosiasi dengan buyer. Jadi beban psikologis harus Anda hilangkan. Harus mensugesti diri Anda bahwa Anda adalah setara dengan buyer yang akan Anda temui. Dengan demikian proses negosiasi akan berjalan dengan baik dan wajar. Tidak ada perasaan intimidasi atau merasa rendah diri terhadap buyer. Ini yang berkaitan dengan personnya. Bagaimana dengan barangnya? Nah, Anda harus benar-benar menyiapkan barang tersebut atau produk tersebut. Anda kuasai dengan cara memahami semua informasi yang berkaitan dengan produk tersebut atau istilah yang sering Mas Dap sampaikan, kuasailah product knowledge. Product knowledge ini mencakup apa? Mencakup informasi mengenai bahan baku. Bahan baku dari mana sumbernya, terus kapasitasnya berapa, kemudian di mana akan dibuat produk ini, berapa tenaga yang bisa mengerjakan, berapa kapasitas produksinya di supplier, finishingnya bagaimana, kalau ada kendala mengenai produksi biasanya di apa, itu Anda harus gali dulu dan Anda kuasai. Setelah itu tentunya yang berkaitan dengan produk adalah jangan pernah mengandalkan satu sumber informasi tentang produk. Jadi misalnya Anda hanya mengambil dari supplier A, jangan. Minimal Anda punya 3 pilihan supplier untuk produk yang sama.
Dengan demikian, Anda bisa menentukan, oh, harga terendah yang diperoleh dari supplier adalah ini, harga tertinggi ini. Jadi ini menjadi skema kalian untuk melakukan penawaran ke buyer. Jadi kalau Anda munculkan harga pertama yang paling tinggi, nanti dinego dengan buyer, akhirnya Anda bisa mengetahui batas aman harga dari supplier berapa. Itulah yang berkaitan dengan langkah yang pertama. Sekarang kita masuk langkah atau tips yang kedua. Langkah yang kedua adalah sebelum kalian bertemu atau negosiasi dengan buyer, pastikan kalian sudah melakukan riset mandiri. Ya. Riset mandiri ini sangat diperlukan untuk kalian memperoleh informasi yang lengkap tentang karakter buyer atau karakter tipe jenis buyer yang akan Anda hadapi. Dengan demikian, Anda sudah memiliki skenario-skenario tentang bagaimana cara menawarkan nantinya. Ya. Jadi yang pertama itu riset mandiri terhadap calon buyer. Anda bisa mempelajari profil perusahaannya buyer. Oh, skala pembeliannya cuma segini, oh segini, atau buyer ini biasanya dia melakukan kontrak dagang dengan sistem kontrak order, jadi sekali turun order untuk 1 tahun atau bagaimana. Ini sangat penting Anda ketahui. Yang kedua, tentunya riset mandiri tentang buyer itu Anda harus tahu sejarahnya buyer. Dia berdiri tahun berapa, sudah berapa lama, terus kredibilitasnya bagaimana, dan lain sebagainya. Sampai dengan Anda yakin bahwa semua informasi yang Anda peroleh itu sudah cukup komprehensif, Anda baru melakukan riset pasar atau riset produknya, ya, di negara buyer, karena tujuan kalian dengan buyer tersebut. Makanya Anda harus meriset dengan cara riset mandiri seperti yang sudah Mas Dap buatkan videonya di sini. Jadi lakukan riset market terhadap produk tersebut di negara buyer tersebut. Dari situ Anda akan bisa menemukan yang namanya, oh, harga pasaran kalau dijual di negara tersebut berapa. Oh, sistem packing penjualannya mereka seperti apa, dan lain sebagainya. Ini sangat penting karena akan menentukan hasil penghitungan harga jual kalian kepada calon buyer tersebut, spesifik secara pasaran di negara tersebut, nanti harga yang kalian tawarkan itu harga yang kompetitif dan menarik. Langkah ketiga atau tips yang ketiga untuk negosiasi dengan buyer. Memang negosiasi itu selalu identik dengan harga. Namun demikian, bila kalian para Masdaber sudah yakin penghitungan harga itu, sudah mengikuti kaedah-kaedah yang sudah Masdab ajarkan, untuk bisa memperkuat posisi tawar kalian, itu ada kalanya kita perlu menyiapkan story behind the product, cerita di balik produk. Biasanya ini juga akan memberikan daya tarik tersendiri kepada calon buyer. Ya. Sebagai contoh, Masdab itu seringkali memberikan story behind the product. Jadi kita juga harus mengedukasi dan memberikan informasi kepada buyer bahwa sebuah produk yang dia beli atau dia order di tempat kita itu memiliki perjalanan yang unik yang tidak bisa ditemukan di kompetitor yang lain. Ya. Misalnya, dulu Masdab pernah ekspor ke Amerika, ya. Produknya itu produk dari bahan lidi pohon kelapa yang ditenun. Ya. Nah, dari situ kita bisa memberikan informasi atau story bahwa produk, waktu itu produknya adalah table runner atau taplak meja yang panjang itu. Masdab cerita bahwa produk yang indah ini diproduksi melalui beberapa fase yang melibatkan beberapa kabupaten dan provinsi. Jadi Masdab ceritakan, bahan bakunya itu diambil dari pohon kelapa, bagian tengahnya jadi palm leaf backbone, jadi tulang dari daun pohon kelapa diambil, kita datangkan dari Jawa Timur, terus kita import atau kita datangkan ke Jogja, terus di Jogja nanti ditenun,
menjadi lembaran panjang, terus nanti diproses bleaching atau diberikan treatment supaya warnanya lebih cerah. Setelah itu di printing, dibikin motif, dan lain sebagainya. Jadi melibatkan area yang begitu luas dari Jawa Timur ke Provinsi DIY sampai dengan nanti tersaji di depan buyer atau di depan konsumen buyer. Nah, story behind the product ini sangat penting untuk menambah added value atau untuk memberikan nilai tawar yang lumayan kepada calon buyer. Ya, kalau kita hanya berkutat di angka atau harga, pasti akan sangat berat. Tetapi kalau kita bisa menyajikan cerita-cerita di belakang produk ini, tentu saja ceritanya harus jujur dan bukan rekayasa. Dan yang paling penting, ceritanya harus reasonable. Ya, jadi harus seperti itu. Jangan kita mengarang-arang cerita supaya menarik dan kelihatan bohongnya, malah nanti kita dijauhi oleh buyer. Tips keempat, yaitu Anda sebagai pelaku ekspor, baik trader maupun eksportir, Anda wajib memahami dulu tentang sistem pembayaran di kegiatan ekspor. Ada banyak dan beragam, tetapi yang paling umum itu ada dua. Bila mana kita menerima order yang bernilai besar, sebaiknya diarahkan untuk menggunakan letter of credit. Kenapa? Karena letter of credit menjamin keamanan kedua belah pihak. Secara otomatis akan menumbuhkan rasa kepercayaan buyer untuk bertransaksi dengan kita. Nah, order besar itu mengandung risiko yang besar juga, makanya perlu diamankan dengan letter of credit. Sebagai contoh, kalau di tempat Mazdab, semisal ordernya itu satu purchase order bernilai di atas $25.000, itu Mazdab pasti mengarahkan ke pembayaran sistem LC. Nah, LC apa yang paling aman adalah tipe irrevocable LC dengan sistem payment at site. Ya. Apa dan bagaimana detailnya, silakan kalian saksikan video tentang kupas tuntas LC yang pernah Mazdab sampaikan. Yang kedua adalah TT atau bank to bank transfer. Biasanya ini digunakan untuk tipe buyer dengan nilai order yang kecil. Ya. Jadi kalau buka LC terlalu ribet, diarahkan ke TT payment atau bank to bank transfer. Tentu saja kita berharap supaya ada ikatan, kita membutuhkan DP. Kita ajukan DP, down payment atau pembayaran uang muka terhadap buyer. Tetapi biasanya kalau buyer-buyer pertama itu belum pernah transaksi dengan kita, kelihatannya akan agak sulit. Ya. Tetapi biasanya kalau buyer yang kita pilih itu tepat, skalanya kecil, tidak terlalu besar, dan lain sebagainya, itu biasanya akan lebih mudah untuk mendapatkan DP. Seandainya buyer tetap menolak dengan sistem TT, ya kembalikan dengan sistem LC tadi, meskipun dengan nominal yang tidak terlalu besar. Tips yang kelima, masih soal sistem pembayaran atau payment system. Jangan pernah menerima sistem pembayaran selain LC dan TT. Jadi apapun sistem pembayaran di luar LC dan TT yang biasanya disarankan oleh buyer itu cenderung merugikan kita sebagai calon eksportir. Contohnya cash on delivery atau cash against document. Jadi artinya bahasa umumnya di dalam kegiatan ekspor, pembayaran yang dilakukan secara penuh 100% hanya setelah barang dikirim dan buyer menerima dokumen. Jangan pernah menerima sistem pembayaran yang diusulkan oleh buyer seperti itu. Karena mayoritas sistem ini itu banyak digunakan oleh kalangan scammer atau penipu. Meskipun ini adalah sistem pembayaran yang dikenal
di dalam kegiatan ekspor, tetapi banyak sekali disalahgunakan oleh para scammer-scammer. Jadi mereka selalu berlindung, loh ini kan sistem pembayaran yang umum, betul, tetapi resiko 100% ada pada kita sebagai eksportir. Ya. Kalau Anda sedang merintis, usahakan hanya 2 sistem payment tadi, LC atau TT dengan DB. Selebihnya silakan ditolak saja, ya. Karena itu sudah terbukti banyak sekali disalahgunakan untuk melakukan penipuan. Setelah barang dikirim, dokumen kita kirim, mereka langsung menghilang. Jangan mau terkecoh dengan iming-iming apapun, ya. Perhatikan, ini sangat krusial karena banyak sekali para eksportir pemula yang terkecoh dengan jebakan seperti ini. Tips yang ke-6, prinsipnya jangan pernah menunda-nunda untuk finalisasi negosiasi dengan buyer. Misalnya, sedang negosiasi tawar-menawar harga, bolak-balik, itu jangan sampai respon kita itu melewati 1 kali 24 jam. Ini kalau kita bicara negosiasi menggunakan korespondensi email ya. Atau kita meeting dengan buyer, kalau bisa begitu kita keluar ruangan, selesai meeting itu sudah ada kesimpulan apakah diterima atau ditolak. Jangan meninggalkan arena pertemuan meeting itu dengan kondisi yang abu-abu. Ya. Misalnya pun tidak bisa melakukan keputusan langsung pada saat meeting, diusahakan kita bisa memberikan jawaban maksimal 1 kali 24 jam. Atau kebalikannya, kalau buyer mengatakan, oke, saya pikir-pikir dulu, akan saya pertimbangkan dulu. Sepakati dulu sebelum pertemuan meeting itu selesai, sepakati dulu. Oke, kamu punya waktu 12 atau 24 jam. Setelah itu nanti silakan kontak saya atau saya akan kontak kamu untuk finalisasi. Oke, jadi sampai dengan kesimpulan kapan akan diputuskan waktunya, batasannya kapan, barulah bisa diakhiri pertemuan atau meeting tersebut. Ya, jadi jangan pernah selesai meeting dalam kondisi yang abu-abu. Tidak jelas, misalnya ditawar, batasannya sampai kapan, kita belum tahu dan lain sebagainya. Jadi tentukan time frame batasan waktunya bahwa kalau sampai 24 jam tidak ada respon, berarti anggap saja sudah gagal atau buyer tidak tertarik. Itu Anda nyatakan, kalian sampaikan kepada buyer. Dan buyer pun juga harus tahu bahwa dia punya waktu sekian jam untuk mengambil sikap dan keputusan. Tips yang ke-7 atau tips yang terakhir. Memang ditolak atau gagal itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Tetapi di dalam bisnis itu hal yang biasa. Tidak semua penawaran negosiasi berakhir dengan kesepakatan. Namun demikian, sebagai seorang entrepreneur, kita harus menyikapi kegagalan atau penolakan buyer itu dengan cara yang positif. Ya. Pertama, kalau kita gagal pada meeting yang pertama dengan buyer tersebut, camkan bahwa kita akan melakukan evaluasi internal. Artinya ada yang salah tidak dengan step-step dengan persiapan kita. Ya. Lakukan evaluasi sehingga untuk pertemuan berikutnya, meeting-meeting berikutnya kesalahan ini tidak kalian lakukan lagi. Ya. Yang kedua, tutuplah meeting yang gagal tersebut dengan hal yang positif. Misalnya, ungkapkan, oke, baiklah, mungkin, ini kata-katanya ya, kali ini kita belum bisa menemukan kesepakatan. Tapi, kalau ke depan, Anda dalam hal ini, buyer, memiliki proyek-proyek yang sekiranya bisa kami kerjakan, mohon kontak kami. Atau, misalnya, kalau nanti saya, maksudnya kita eksportir, memiliki sampel-sampel baru, development baru, kami akan menghubungi Anda untuk melakukan penawaran-penawaran. Jadi pada prinsipnya, meskipun pertemuan meeting dengan buyer itu gagal, kita harus bersikap positif, dan kita tetap harus menjalin
komunikasi dengan calon buyer tersebut. Ingat, komunikasi yang intens itu akan membuat pikiran buyer tertanam bahwa oh saya punya calon vendor dari Indonesia namanya ini. Dengan seringnya kita berkomunikasi, menjalin komunikasi. Sehingga bila mana nanti buyer tersebut memiliki project, yang terlintas pertama kali adalah Anda. Dengan demikian akan membuka peluang Anda untuk bisa bersaing dan mendapatkan kesempatan dari buyer tersebut. Terima kasih bagi kalian para Masdaber yang mengikuti video ini dari awal sampai dengan akhir, dan jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel Masdab Indonesia. Silahkan di like pada video ini dan tentu saja dukung channel Masdab dengan cara di subscribe. Tetap jaga kesehatan, matur nuwun, salam Indonesia. Ini cukup penting dan sangat dan ingin memberikan atau